Bercerita. Halo, baik-baik. Sebenarnya kalau dunia ilustrasi ini yang untuk yang profesional atau memang dari sukanya itu? Dari suka. Oh, dari suka. Ya kayak biasalah, kayak orang-orang dari kecil pasti kan. Dari SD. Nah, kalau dari SD itu memang saya suka nonton kan. Nonton kartun, cuman kalau dari kecil memang yang saya suka itu karakter-karakter penjahatnya yang memang dari kecil yang saya suka, karena saya tidak tahu mungkin dari dulu desainnya kalau penjahat itu pasti bagus. Kayak pasti yang lebih penjahat lebih keren, jadi mulai dari situ saya lebih suka gambar yang antagonis sampai sekarang gitulah. Ini kalau untuk ke lokal, kalau dulu saya waktu kuliah lupa semester berapa, yang pertama kali saya lihat itu karyanya Ian Nosen. Saya suka detail-detailnya kan, terus dia gambarnya hampir sama yang saya suka juga, kayak tengkorak segala macam. Nah, jadi saya suka kalau lokal. Nah, itu yang pertama yang buat saya suka ke dunia gambar. Kalau yang untuk luar negeri ada Aaron Horkey, siapa lagi? Saya lupa namanya. Cuman dia memang tuh yang tipe stylenya tuh memang dia hitam saja, tidak pakai warna-warna yang lain. Sebenarnya kalau untuk style gambarku ini, sebenarnya saya juga masih belum, saya masih dalam tahap pencarian juga sebenarnya. Cuman kalau dari dulu saya sukanya itu memang apa-apa yang detail gambar. Saya sukanya yang detail gitu, kayak gambar bulu burung, yang maksudnya saya suka hal-hal yang detail. Makanya setiap gambar-gambarku itu saya mungkin gambarku juga sebenarnya tidak bagus, cuman setidaknya detail gambarku itu saya lebih mantapkan gitu. Saya itu sekarang ini menggabungkan kayak teknik cross hatching sama ada tuh istilahnya dia engraving, dia yang garis-garis gitu. Saya suka garis-garis. Kalau pakai dotting, kayak membutuhkan waktu seumur hidup buat gambar. Karena tipikal kayak orang hoki itu engraving toh. Iya, engraving. Memang kayak orang hoki engraving, cross hatch, sama juga kayak ya Nosen kan begitu juga. Mungkin sama banyak juga sih yang saya lihat kayak bagaimana ya pronunciasi dia, Mfaxi kah apa itu? Itu kan nomor sebenarnya itu kan, Mfaxi itu kan kayak itu. Sama ada juga namanya surrealism, itu kan yang di Bandung kan, dia garis-garis juga. Jadi saya banyak terinspirasi dari mereka juga, makanya saya lebih suka ke garis. Cuma kalau dotting itu kayak ada juga mungkin yang gambar yang memang harus di dotting, kayak wajah manusia itu menurutku dia lebih bagusnya dipakai teknik dotting dia. Kalau yang pertama sekali itu apa ya, kalau kan waktu kuliah dulu kan ya tidak banyak uang jajan tuh, jadi saya tuh cari kayak orang-orang bucin dan jadi gambar muka ceweknya digambarkan gitu terus dapat uang. Itu saya mulai dari 2014. Itu kayaknya awalnya juga itu ya, bisa dibilang ya. Nah, bisa juga dibilang. Terus pas terakhir itu saja saya buat, baru pas kenanya itu pas buat mural sebenarnya, bukan pas buat mural kayak kayaknya keren mural ini deh. Saya belajar mural, habis itu tiba-tiba saya juga tidak sengaja juga diminta untuk desain baju. Nah, pas habis desain baju saya pikir kayak kayaknya kerja ini paling enak saya rasa. Maksudnya bisa santai segala macam. Itu santai sih maksudku. Saya kerjanya nyaman, walaupun ya masih ya kurang segala macam, cuman saya kerjanya nyaman lah. Ya seperti itu. Dari tahun 2017 tepatnya itu 2017. Jelas sebenarnya kesenangan pribadi lah. Cuman kalau komisi
ya jelas kita dapat fee, cuman ya tergantung lah, maksudnya ada juga yang kayak ada dia komisi tapi dia menyerahkan segala urusan anunya untuk sama saya, itu enak sekali tuh. Saya tergantung klien. Jadi biasanya klien itu kan dia kasih jangka waktu juga. Jadi ya tergantung klien itu. Cuman kalau mau gambar itu paling lama, kalau tidak dengan banyak revisi pasti paling 5 hari deh. Kalau karya pribadi biasa sampai 1 minggu, 2 minggu. Bedanya kalau di commission kan kita tidak bisa juga pakai anunya kita sendiri, maksudnya apa ya? apa tadi blank salah. Ya idealisnya kita itu sebenarnya tidak susah juga, karena biasanya kan ada kebutuhannya klien yang harus, misalnya dia mintanya mungkin dia mau sablon di mana yang tempatnya tidak bisa sedetail yang kita gambar. Jadi dia maunya yang mas yang anu saja, blocking saja shadingnya begitu-gitu. Atau warnanya segini. Cuman kalau kita sendiri kita lihat, sebenarnya tidak bagus begitu mas, seharusnya begini. Cuman yang dia mau seperti yang itu. Cuma itu saja sih. Iya. Kalau karya pribadi, ya memang saya lebih banyak explore. Karena saya menggambar itu kalau untuk karya pribadi ada juga yang saya pengen dan kayak style yang pengen saya coba seperti itu. Jadi kalau karya pribadi kok lebih banyak berubah sebenarnya, karena saya lebih suka explore yang belum pernah saya dan gambar gitu. Ada gambar yang memang saya tunjukkan dia ada yang untuk bermaknanya, ada juga untuk detailnya. Cuman kalau untuk sekarang, kalau beberapa karya itu memang saya tunjukkan biasa makna. Cuman saya tidak terlalu nampakkan yang maknanya itu, karena kan gambar itu biasanya orang-orang juga biasanya menafsirkan sendiri dengan gambar yang kita buat juga. Jadi terserah lah. Jadi biasanya detail gambar yang saya lebih tekankan di gambarku ini. Menggambar itu enak itu pagi. Sebenarnya pagi, cuman bangun pagi itu subuh cuma kalau biasa saya tuh kalau menggambar itu biasa dengar musik dulu mungkin 1 jam 2 jam. Kalau itu untuk biasanya untuk sketching, untuk cari idenya saya sebenarnya kalau untuk cari idenya dengar lagu-lagu ya random sih, misalnya lagu-lagu thrash metal, hardcore, rock and roll, pokoknya yang membangkitkan energi itu. Jadi energinya saya pakai untuk sketsa yang cepat. Jadi saya suka berpikir cepat kalau dengar lagu yang maksudnya yang keras gitu ya. Nah, pas untuk detailingnya sama lah, tidak dengar lagu. Saya dengar kayak apa sih itu, kayak yang di YouTube itu kayak cerita zaman dulu, biografi, podcast, sama lah segitu. Kalau kecuali sketsa saya pasti dengar lagu saja. Nah, kenapa itu? Kalau tadi pas inkingnya proses inking itu kenapa harus mendengarkan obrolan bukan lagu? Karena kalau saya tidak tahu juga kenapa sih, tapi kalau saya inking, karena inking itu kan tanganku harus pelan. Biasa kalau kita dengar lagu yang kencang itu tidak tahu kenapa tanganku ikut tidak sabaran juga. Jadi biasa saya dengar kayak itu ya autobiografi apa namanya, kayak biografi zaman perang zaman dulu apa. Saya lebih suka yang pelan-pelan biar enak juga saya menggambar detailnya, inkingnya. Beda kalau sketsa ya saya suka yang dengar lagu-lagu Megadeth, Motorhead yang pokoknya kencang-kencang, maksudnya yang makna-makna lagunya juga keras kan. Itu saya tuangkan untuk sketsanya. Salah begitu.
Proses inking dari sketch dan inking itu kalau dulu saya dari manual kayak pakai kertas, pulpen, pensil. Sekarang karena ya kalau kita kan buat artwork untuk klien, dia kan maunya yang soft file kan biar bisa langsung dia olah untuk jadi baju. Jadi saya lebih yang efisiennya saya. Jadi saya sekarang langsung digital dari sketch sampai finishing saya semuanya digital. Efisien saja sebenarnya. Kayak kita kalau misalkan ada yang salah, tidak usah lagi kita pakai tinta putih hapus-hapus. Cuman bedanya dia kalau manual dan digital, kepuasan pribadinya memang beda. Lebih lama dia. Karena kan biasa saya tidak tahu kalau yang orang lain. Kalau saya menggambar kan, gambarku tuh saya lihat bagus, cuman tidak sampai 1 hari. Biasanya sudah saya lihat jelek gambarku itu. Cuman kalau yang pakai manual masih banyak rasa puas dia. Gitu sih. Banyak juga yang tanya dan saya gitu sih, kayak sebenarnya apa stylemu ini, Bu? Bagaimana ya kalau masalah stylingnya? Saya juga tidak tahu. Kalau itu saya memang masih explore, kayak dari tadi saya bilang kan, saya masih suka explore, kayak kayaknya saya pengen coba. Kemarin kan saya lagi suka komik-komikan old school gitu, jadi tetap jadi saya coba dan bagaimana cara gambarnya, inkingnya. Cuman memang ya itu kembali lagi, saya memang walaupun saya ke arah sana, tapi yang saya tonjolkan itu pasti detailnya aja sih. Cuman kalau untuk sekarang ini setelah mencoba berbagai macam, kayak saya coba digital, painting kemarin juga, banyak ya yang lain-lain. Cuman memang saya lebih nyaman di black work, memang black and white saya lebih nyaman untuk sekarang, mungkin untuk seterusnya juga. Kalau ini dari saya pribadi, kalau pasti kalau yang ilustrator lain akan beda-beda juga. Kalau dari saya, bagaimana budget itu pas untuk kayak waktu yang kau habiskan untuk menggambar yang maunya klien, pas juga misalnya kau kerja 5 hari, jadi kayak misalnya 5 hari terus kau dibayar cuma 200.000, itu sebenarnya kau rugi. Karena 5 hari itu kau paling makan, rokok segala macam, habisnya berapa, terus kau dibayar 200.000. Jadi setidaknya tuh, jadi kayak misalnya kalian saja estimasikan kan, saya kerja ini misalnya 4 hari, jadi 4 hari itu kebutuhan yang dari saya keluar berapa, itu saya jumlahkan, terus saya tambahkan lagi untuk fee-nya, seperti itu. Kayak jasa 1 hari ini yang saya pergunakan 50.000 untuk pas menggambar kan, jadi kalau 4 hari jadi 200. Nah itu memang 200 ditambah fee dari yang kau kerjakan itu. Nah jadi ya paling minimal sebenarnya, paling oke-nya tuh amannya itu sebenarnya 100.000 paling amannya. Cuman ada juga orang-orang yang tidak mengerti. Sering lagi anjing. Agak teman ini bagaimana? Sebenarnya kalau teman itu harus saling mengerti sebenarnya. Sebenarnya kita mengerti juga kau baru masuk di dunia, misalnya dia mau masuk di dunia sablon-sablonan, atau dia mau untuk jualan-jualan baju, kita mengerti juga budgetmu ini pasti sedikit, pasti terbatas karena kau belum lagi beli-beli yang lain kan. Cuma kita bukan mau kasih mahal kemur, cuman gimana ya? Jadi pun kalau meminta kemudahan mungkin ya untuk fair-fairnya ya tidak apalah harga teman, tapi yang masuk akal juga. Kalaupun kita kasih harga paling rendah, untuk mungkin kalau kau sudah agak naik lagi, jangan panggil yang lain dulu, panggil saya ulang. Gitu. Saya pengen
pameran di luar negeri. Nah itu saja, itu goals yang paling yang saya tidak, maksudnya dari awal saya menggambar itu yang saya hayal-hayalkan, kayak gimana kalau saya gambarku ini di museum mana atau di pementasan mana yang di luar negeri. Bacerita.